Bab 5. Mengubahkan jiwa. Saya ingat dengan jelas apa yang terjadi dalam hidup saya ketika Allah menunjukkan kepada saya pentingnya firman-Nya. Saat itu saya baru saja membuat komitmen kepadanya. Saat saya mencari Allah, saya merasa sepertinya Dia memberitahu saya untuk keluar dari perguruan tinggi. Hal ini terjadi selama Perang Vietnam berlangsung. Jadi mengikuti Allah dalam hal ini berarti saya akan segera dipanggil dalam wajib militer dan dikirimkan ke Vietnam. Dan juga saya akan kehilangan pendapatan jaminan sosial yang telah saya terima selama ini sejak kematian ayah saya. Saya bisa mendapatkan jaminan ini selama saya masih bersekolah. Jadi mengikuti Allah membuat saya kehilangan jaminan tersebut. Mengikuti Allah membuat saya dikirim ke daerah perang di mana saya bisa saja tewas terbunuh. Dan yang lebih buruk dari semuanya itu, setiap orang dalam hidup saya yang saya pandang baik kemudian berkata kepada saya, ini bukan dari Allah. Mereka memberitahu saya bahwa ini berasal dari si jahat dan bahwa jika saya ingin menjadi seorang hamba Tuhan, maka saya harus masuk ke sekolah seminari. Setiap orang memberitahu saya betapa bodohnya saya saat itu dan bagaimana pelayanan saya tidak akan berhasil kecuali saya mengikuti cara yang telah ditentukan dalam melakukannya. Saya tidak sedang mencoba untuk memberontak terhadap nasihat dari orang-orang baik ini. Saya hanya ingin mentaati apa yang saya tahu Allah ucapkan kepada saya dalam hati saya. Ketika saya menemukan ayat ini dalam Roma 12, Allah menunjukkan kepada saya bahwa jika saya menerima firman-Nya dan merenungkannya, maka firman-Nya akan menyelesaikan segala hal yang saya butuhkan dalam hidup saya. Saya tidak bisa memberitahu kepada Anda sekarang betapa banyak penghiburan dan arahan yang diberikan kepada saya di persimpangan jalan yang penting itu. Jadi saya mencurahkan diri saya ke dalam firman Allah dan disinilah saya lebih dari 40 tahun kemudian memenuhi kehendak Allah dalam hidup saya. Pohon firman Tuhanlah yang telah mengubahkan hidup saya dan pelayanan saya. Dan hal yang sama bisa terjadi pada Anda. 176 ayat dalam Mazmur 119 yang merupakan pasal terpanjang dalam Alkitab berbicara tentang pentingnya firman Allah. Renungkan kutipan-kutipan dari pasal yang mengagumkan ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Mazmur 119 ayat 9. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mazmur 119 ayat 11. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Mazmur 119 ayat 165. Dipulihkan. Mazmur 119 juga menekankan tentang pentingnya firman Allah dan bagaimana itu mengubahkan hidup Anda. Kalimat yang berbeda dalam Mazmur ini seperti hukum Tuhan, peraturan Tuhan, titah Tuhan, dan perintah Tuhan, semuanya itu mengacu kepada firman Allah. Hukum Tuhan itu sempurna, mengubahkan jiwa. Mazmur 19 ayat 7 King James Version. Dalam bahasa Ibrani, kata yang diterjemahkan sebagai mengubahkan itu berarti kembali lagi. Banyak orang telah mengalami tragedi dalam hidup mereka. Jiwa mereka terluka, terpukul, tersakiti. Kebanyakan orang hanya akan terus membawa rasa sakit ini. Mereka kelihatannya tidak bisa lepas. Oleh karena itu kebanyakan orang menerima rasa sakit mereka sebagai suatu hal yang harus terjadi dalam hidup ini. Salah satu alasan mereka menerimanya karena itulah cara dunia. Terlepas dari akses kepada kuasa Allah yang supernatural memandang kehidupan. Dalam dunia nyata ini, tanpa Allah itu memang benar Anda adalah produk dari lingkungan Anda. Jika Anda dianiaya secara verbal, fisik, atau seksual, maka hal itu akan melukai Anda. Jika Anda dipukul, dihukum, dan diberitahu bahwa Anda tidak bisa melakukan apapun juga dan tidak akan menghasilkan apapun juga, hal itu pasti akan mempengaruhi Anda sampai akhir hayat Anda. Namun Allah tidak bermaksud hanya memberikan kepada Anda kemampuan untuk mengatasi.
Dia mampu mengubahkan Anda secara total, sehingga sepertinya hal-hal semacam itu tidak pernah terjadi. Melalui firman Allah, Dia ingin mengubahkan jiwa Anda, mengembalikan jiwa Anda pada posisi seperti dahulu sebelum kekhawatiran hidup ini mendorong masuk ke dalam hidup Anda. Mazmur 19 ayat 8. Jika Anda terluka oleh sesuatu atau seseorang, Anda tidak perlu menanggungnya selama 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Anda bisa mengatasinya. Firman Allah akan mengubahkan jiwa Anda dan mengembalikannya pada kondisi yang dimaksudkan Allah. Hikmat. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, keberadaan kita dan lingkungan kita menjadi sangat negatif dan berbeda dari apa yang Allah maksudkan. Pada waktu anak-anak lulus dari sekolah menengah, mereka telah menyaksikan puluhan ribu pembunuhan sadis di televisi. Mereka telah disingkapkan kepada seks tidak bermoral yang tidak pernah Allah maksudkan untuk menjadi beban bagi umat manusia. Bagaimana Anda bisa mengatasi semua itu? Hukum Allah itu sempurna, tidak hanya baik, itu tidak hanya lebih baik dari hal lain di luar sana. Hukum Allah itu sempurna dan itu akan mengubahkan, memperbarui jiwa Anda ke kondisi semulanya. Jadi banyak orang memikul bawaan mereka, rasa sakit dari tahun-tahun sebelumnya, dari segala jenis hal seperti perkawinan sebelumnya, kehilangan, kekecewaan, dan hubungan retak. Mereka tidak pernah kelihatannya sanggup mampu untuk menjadi pulih. Itu karena mereka tidak menerima firman Allah dan menggunakannya dengan benar dalam hidup mereka. Mazmur 19 ayat 8 memberitahu kepada kita bahwa firman Allah itu sempurna. Firman Allah akan mengubahkan jiwa Anda. Firman Allah akan memulihkan Anda ke kondisi semula Anda seperti yang dimaksudkan Allah. Mazmur 19 ayat 8 selanjutnya mengatakan, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang-orang yang tak berpengalaman. Firman Allah membuat orang bodoh menjadi berhikmat, orang yang tidak berpikir dengan benar dan membuat kesalahan. Saya telah mendengar semua jenis cerita dari orang-orang yang membuat keputusan konyol dan menderita karenanya. Mereka melakukan perzinahan dan kemudian berakhir dengan rasa malu. Mereka kehilangan pekerjaan mereka, gereja mereka, dan teman-teman mereka. Mereka berakhir dengan masalah fisik seperti AIDS. Daftar akibat akan terus berlanjut. Itu berawal dari hal-hal bodoh yang kita lakukan. Sesekali saya akan bertanya kepada orang-orang, seberapa bodoh kelakuan Anda dan Anda masih bernafas? Sungguh mengherankan melihat apa yang bisa dilakukan orang-orang. Anda mungkin berpikir saya telah melakukan berapa hal bodoh itu. Saya tidak mampu menahannya. Di sini dalam Mazmur 19 ayat 8 firman Allah berjanji untuk memberikan hikmat kepada mereka yang bodoh. Firman Allah akan membuat Anda menjadi berhikmat. Meskipun Anda bodoh di masa lalu Anda tidak perlu berbohong dengan mengatakan, ya pikiran saya kan tidak secemerlang orang lain. Firman Allah akan mempercepat pikiran Anda dan memberikan pengertian kepada Anda. Berbahagialah. Banyak orang yang tertekan dan kalah. Mereka kelihatannya tidak mampu menemukan alasan untuk bersuka cita. Mereka bergumul dan mereka memberikan alasan dengan berkata, ini dan itu terjadi pada saya. Apakah Anda tahu apa yang dikatakan firman Allah mengenai mereka yang tertekan dan merasa kalah? Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Mazmur 19 ayat 9. Jika Anda tidak penuh dengan kegembiraan, damai sejahtera dan sukacita, masalahnya bukanlah pada keadaan-keadaan Anda. 1 Petrus 1 ayat 8. Jika Anda memiliki abu, kain kabung, dan semangat yang pudar, dan bukannya minyak sukacita dan jubah puji-pujian, itu karena kenyataannya ada sebuah kekosongan di dalam yang sedang berusaha untuk diisi. Yesaya 61 ayat 3. Anda tidak mengetahui kebenaran firman Allah. Titah Tuhan itu tepat dan akan menyukakan hati Anda. Jika Anda merasa patah semangat, ambillah firman Allah, mulailah memperkatakan janji Allah kepada diri Anda sendiri. Anda bisa menjadi bahagia saat itu juga. Mazmur 19 ayat 9 mengatakan, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya.
Bukankah cukup berharga untuk merenungkan firman Allah agar Anda mampu melihat dengan jelas dan bukannya memiliki pandangan negatif yang selalu melihat setiap gelas setengah kosong? Sungguh menguntungkan bisa melihat sisi positif dan melihat ke dalam segala sesuatu. Itulah yang dilakukan oleh firman Allah. Upah besar. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan lebih daripada madu tetesan dari sarang lebah. Mazmur 19 ayat 10-11. Firman Allah bagi saya jauh lebih berharga daripada emas, bahkan dari emas tua. Bagi saya firman Allah jauh lebih baik daripada madu. Bagaimana Anda akan memperlakukan firman Allah jika Anda benar-benar menginginkannya lebih dari uang, bahkan sejumlah besar uang, dan bahkan lebih dari makanan kesukaan Anda? Anda pasti akan bisa berkata seperti yang dikatakan Ayub, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Ayub 23 ayat 12. Jika Anda mencari Allah melalui firman-Nya seperti itu, maka hidup Anda akan diubahkan. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Mazmur 19 ayat 12. Seberapa banyaknya keuntungan yang bisa Anda dapatkan dalam hidup Anda jika Anda bisa diperingatkan terlebih dahulu sebelum Anda mendapatkan masalah, mengejar hubungan yang tidak ilahi, mengambil pekerjaan yang salah, membeli mobil yang salah, melakukan sesuatu yang merusak kesehatan Anda, atau mengambil belokan yang salah. Seberapa berharganya bagi Anda jika Anda bisa melihat masalah sebelum masalah itu terjadi pada Anda, sehingga Anda bisa melakukan tindakan penghindaran. Seperti itulah yang dilakukan oleh firman Allah. Dalam memegang firman Allah terdapat upah besar. Terus menanam. Saya mendorong Anda untuk mengambil firman Allah dan memusatkan hidup Anda padanya. Renungkan firman Allah siang dan malam. Saat Anda melakukannya, firman Allah akan menyebabkan perubahan dalam hidup Anda tanpa usaha. Hal itu akan terjadi secara otomatis saat Anda memperbarui pikiran Anda dengan firman Allah. Anda akan mulai membuktikan juga, membuat manifestasi pada indera fisik Anda kehendak Allah yang baik, berkenan, dan sempurna. Jika Anda tidak mengalami kelimpahan dan kemenangan yang telah dijanjikan Allah, itu bukan berarti Allah yang gagal. Berdoa lebih panjang dan protes lebih keras tidak akan mengubahkan apapun juga. Anda harus mengambil benih firman Allah yang benar itu dan terus menanamnya dalam kebun hati Anda. Bab 6. Menjadi sasaran keraguan. Anda akan menjadi seperti yang Anda pikirkan. Amsal 23 ayat 7. Alasan kebanyakan orang memiliki masalah yang mereka miliki sekarang ini adalah karena mereka tidak mengendalikan pikiran mereka. Jika Anda tidak membuat pikiran Anda berfokus pada Allah, maka secara alamiah pikiran itu akan pergi ke tempat lain. Tidak banyak hal-hal di luar firman Allah yang mencerminkan Allah, menunjukkan kita kepada Allah dan membawa kita mendekat kepadanya. Namun firman Allah adalah terang yang murni. Mazmur 19 ayat 89. Ketika Anda mempelajari dan merenungkan firman Allah, maka itu akan mengubah cara Anda berpikir. Saat pikiran kita berubah, maka hidup kita juga berubah. Itulah mengapa kita harus sampai ke tempat di mana kita didominasi oleh firman Allah. Ketika Yohanes Pembaptis memiliki keraguan, Yesus menunjukkan firman Allah kepadanya untuk mengatasi keraguan itu. Lihat Lukas 7 ayat 18-23. Hal ini sangat sederhana tapi luar biasa, dan tidak banyak orang mempercayai kebenaran ini. Tanggung jawab pribadi. Saya bukanlah salah satu dari hamba Tuhan yang menyelinap dan berjalan ke atas mimbar setelah pujian dan penyembahan hampir selesai. Saya berbicara kepada banyak orang sebelum dan sesudah pertemuan. Dalam pertemuan kami, saya akan menghabiskan 2 atau 3 jam dalam pelayanan pribadi kepada orang-orang dengan tatap muka pribadi, di luar jam pelayanan khotbah saya. Saya tahu ketika saya menangani langsung ratusan orang dengan tatap muka secara pribadi,
bahwa banyak dari mereka yang bergumul, mereka menyimpan keraguan dan ketakutan. Dokter memberitahu mereka bahwa mereka akan mati dan mereka ingin saya membantu mereka mengatasinya. Mereka ingin saya melambaikan tangan saya atas mereka untuk menghilangkan rasa takut mereka. Mereka mengharapkan saya mengimpartasikan kesembuhan bagi mereka. Saya tidak sedang mengatakan bahwa saya tidak bisa menolong mereka, namun tidak benar bagi kita untuk mencari pertolongan manusia. Ketika Yohanes Pembaptis merasa ragu, Yesus tidak hanya berkata, "Oh Yohanes, aku tahu apa yang kau rasakan. Aku akan mengurus hal ini, aku akan mengatasinya dari sini." Allah tidak hanya melambaikan tangannya dan kemudian Yohanes bebas dari keraguan dan rasa bersalah. Bukan itu yang terjadi. Yesus mengarahkan Yohanes kembali kepada firman Allah. Jika saja Anda mau menerima firman Allah dan menggunakannya untuk diri Anda sendiri, Anda tidak akan perlu mengikuti orang-orang dari satu pertemuan ke pertemuan lainnya dan meminta orang lain berdoa bagi Anda. Jangan mengartikan apa yang sedang saya katakan ini keluar dari konteksnya. Saya tidak sedang menantang Anda jika ada orang lain berdoa untuk Anda. Memang dibutuhkan waktu untuk masuk ke dalam firman Allah dan mulai melihat kehidupan yang ada di dalam firman dilepaskan dalam hidup Anda. Selama masa itu, ketika Anda sedang menanam benih dan menunggu benih itu bertumbuh ke atas sehingga akan membawa kebebasan dalam hidup Anda, jangan keras kepala atau bangga sehingga Anda tidak perlu datang kepada orang lain untuk meminta bantuan dan meminta mereka untuk mendoakan Anda. Tetapi jangan menjadi salah satu orang yang menolak untuk mengambil tanggung jawab pribadi. Orang-orang semacam ini tidak bisa sampai kepada firman Allah untuk diri mereka sendiri dan membiarkan itu mengubah mereka ataupun mereka memiliki rencana apapun untuk menggunakan firman Allah di kemudian hari. Kehidupan mereka hanya diisi dengan pekerjaan, kesenangan, atau hal-hal lainnya. Mereka tidak memiliki niat untuk menjadikan firman Allah sebagai pusat dari hidup mereka. Seperti kebanyakan orang, mereka sebagai gantinya mencoba membiarkan seseorang seperti saya atau gembala lainnya untuk melakukan pencarian akan Tuhan buat mereka. Itu tidak akan berhasil. Nah, sewaktu Anda dalam proses mencari Allah, bertumbuh menjadi dewasa dan membuat firman Allah bekerja dalam diri Anda, jangan terlalu gengsi untuk meminta bantuan jika Anda berada dalam kesulitan. Tapi jangan menjadi seseorang yang bahkan tidak mau mencoba, yang bahkan tidak memiliki hasrat untuk mencoba sampai kepada firman Allah bagi diri mereka sendiri. Jika hidup Anda terlalu sibuk untuk bisa berada dalam firman Allah dan Anda sedang mencoba untuk mengambil firman Allah keluar dari diri saya atau orang lain, itu juga tidak akan berhasil. Jika Anda senang melihat program siaran televisi saya atau mendengarkan siaran radio saya merasa senang. Saya tidak menentang program siapapun juga atau program kekristenan secara umum. Semuanya itu telah menjadi suatu berkat dari Allah dalam hidup orang banyak. Namun jika yang Anda lakukan hanyalah menerima makanan dari Allah setelah makanan itu dicerna oleh orang lain, maka Anda tidak akan bertumbuh banyak. Jika Anda tidak akan mendapatkan firman Allah langsung dari Allah, maka Anda tidak akan menjadi dewasa. Mengabdi. Allah menangani Yohanes Pembaptis ketika dia memiliki keraguan dengan menunjukkan kembali firman Allah kepada dia. Allah tidak sekedar mengatasi masalah itu untuknya. Dia tidak melambaikan tangannya dan menyelesaikan masalahnya. Yesus menyuruh Yohanes untuk melihat kembali kepada firman Allah. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Matius 11 ayat 2-3. Yohanes Pembaptis adalah orang yang dipakai Allah dengan luar biasa. Dia adalah satu-satunya orang di dalam Alkitab Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru yang dibaptis Roh Kudus selagi dia di dalam kandungan ibunya. Lukas 1 ayat 15. Sebelum dia dilahirkan di dunia, dia telah dipenuhi dengan Roh Kudus. Yohanes adalah orang yang unik, diurapi dan diberkati luar biasa oleh Allah.
Yohanes menghabiskan waktu 30 tahun di padang gurun menyiapkan pelayanannya. Dia tidak pernah mengalami hal-hal normal yang dialami orang-orang. Dia benar-benar berfokus kepada panggilannya. Kemudian dia keluar dari padang gurun, dan dalam waktu 6 bulan dia mengubahkan tidak hanya orang bangsa Yahudi, tapi semua bangsa di sekitar Israel untuk mengharapkan datangnya Mesias. Yohanes melihat kebangunan rohani terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah hingga saat itu. Kemungkinan itu adalah kebangunan rohani terbesar yang pernah terjadi dimanapun. Dan inilah orang yang memulainya. Pada suatu saat, Yohanes sangat yakin bahwa Yesus adalah Mesias. Dia mengirimkan murid-muridnya untuk datang kepada Kristus dan berkata, "Ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil." Yohanes 3:30. Orang-orang Farisi datang kepada Yohanes dan mencoba membuat dia merasa iri terhadap Yesus dengan mengatakan, "Tidakkah engkau menyadari bahwa Yesus memiliki lebih banyak murid dibandingkan engkau? Dia telah membaptis lebih banyak orang daripada engkau." Namun bukannya menjadi iri, Yohanes malah meresponinya dengan berkata, "Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Yohanes 1 ayat 24-27. Yohanes mengetahui tempatnya. Yohanes mengetahui benar siapa Yesus itu, dan dia benar-benar mengabdi kepadanya. Bola api di atas es. Tetapi keyakinan Yohanes mulai goyah setelah dipenjara selama beberapa waktu yang tidak diketahui dengan jelas. Dia paling tidak telah dipenjara selama 6 bulan, dan kemungkinan terlamanya adalah selama 2 tahun. Bola api bagi Allah ini telah ditaruh di atas es. Yohanes dilarang untuk berkomunikasi dengan para pengikutnya atau untuk memberikan pengaruh kepada orang banyak. Setelah sekian lama, penderitaan ini mulai menggoyahkan dia. Jadi ketika Yohanes Pembaptis mengirimkan 2 dari murid-muridnya yang tersisa untuk menanyakan apakah Yesus adalah Mesias atau dia harus mencari yang lain, ingatlah bahwa yang menanyakan pertanyaan ini bukanlah orang yang baru mengenal Allah. Ini adalah seseorang yang memiliki jawaban terhadap pertanyaan ini sebelumnya. Ini adalah orang yang mengetahui dengan jelas bahwa Yesus adalah Kristus. Namun di tengah-tengah pergumulan ini, dia meragukan apakah Yesus adalah Mesias. Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Matius 11 ayat 3. Ini adalah murni sebuah keraguan. Ini adalah sebuah masalah besar pada Yohanes Pembaptis, karena pada suatu waktu dia telah merasa yakin siapa Yesus itu. Dia telah diberikan suatu tanda dari Allah yang menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Matius 3 ayat 16-17. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Lukas 3 ayat 22. Allah memberitahu Yohanes bahwa dia yang ke atasnya. Yohanes melihat Roh Allah turun dalam rupa seekor burung merpati, dan terus berada di atasnya adalah Mesias. Yohanes Pembaptis menerima tanda ini ketika dia membaptis Yesus dalam air dan dalam Roh Kudus yang turun dalam bentuk seekor burung merpati. Dia juga mendengar suara yang jelas dari langit yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Matius 3 ayat 17. Yohanes tidak hanya memiliki ayat-ayat dan kesaksian dalam hatinya, tapi dia juga mendapatkan sebuah tanda yang bisa didengar dan dilihat. Harapan yang tertunda. Apa yang Anda perlukan untuk bisa menjadi percaya? Ini adalah sebuah pertanyaan bagus. Berapa orang berpikir, jika saya adalah salah satu dari ke-12 murid Yesus, saya tidak akan bergumul dengan keraguan. Jika saya bisa mendapatkan suatu penglihatan, jika saya mendapatkan perasaan geli pada tangan saya, jika saya bisa mendengar suara yang jelas dari Allah, maka saya akan percaya. Tapi Yohanes memiliki semuanya itu, tapi tetap saja dia bisa merasa ragu. Tidak peduli siapa Anda sekarang ini atau betapa kuatnya iman Anda,
Setiap kita bisa merasa ragu ketika Anda berada dalam situasi negatif selama beberapa waktu. Kecenderungannya adalah Anda akan merasa ragu. Situasi negatif cenderung untuk mengalahkan iman Anda dan menyebabkan datangnya keraguan. Itulah tepatnya yang terjadi pada Yohanes Pembaptis. Dia telah dipenjara paling tidak selama 6 bulan. Bahkan kemungkinan terpanjangnya adalah 2 tahun. Yohanes adalah orang yang sangat kagum terhadap Allah. Dia pemberani, liar, dan tidak takut. Yohanes mengatakan penilaiannya terhadap Herodes karena dia telah mengambil istri saudaranya selagi saudaranya masih hidup dan menjadikan istri saudaranya itu menjadi istrinya. Matius 14 ayat 3-4. Itu adalah sebuah persekutuan yang tidak ilahi, dan Yohanes mengatakan kebenaran mengenai hal itu dengan mempertaruhkan segalanya. Pada saatnya nanti keberaniannya itu harus dibayar dengan nyawanya. Dia dipenjara karena hal itu, kemudian dibunuh. Yohanes tidak takut dalam menyatakan apa yang benar dan salah. Dia hidup untuk menyatakan kebenaran Allah dan melihat orang-orang berubah. Pada suatu kali dia datang ke suatu tempat. Khotbahnya mengubahkan seluruh bangsa dalam waktu 6 bulan. Yohanes adalah orang yang sangat bersemangat dan senang memperkatakan firman Allah. Dia adalah seorang nabi yang suka menunjuk. Itulah cara Yohanes. Tapi sekarang kita melihat dia terdiam dan dijebloskan ke dalam penjara. Tentu saja dia mungkin akan berkhotbah kepada para penjaga penjara mengenai Allah. Tapi secara fisik dia terkekang dan tidak bisa meneruskan pelayanannya. Amsal 13 ayat 12 mengatakan bahwa harapan yang tertunda menyedihkan hati. Harapan Yohanes Pembaptis adalah berada di luar untuk memberitakan Injil, mempersiapkan jalan bagi Allah, dan membawa orang-orang kepadanya. Namun itu tidak terjadi, jadi ia mulai patah semangat. Masa gereja. Salah satu faktor lain yang berperan dalam keraguan Yohanes Pembaptis adalah kesalahpahaman mengenai apa yang akan dilakukan Mesias ketika dia datang. Selama masa Yesus, orang-orang tidak memiliki pengertian yang jelas bahwa kedatangan Allah akan terjadi dalam 2 Advent. Begitulah kita menyebutnya. Kedatangan pertama Yesus berujung pada penyalipan, kebangkitan, dan pengangkatannya. Sejak itu ada selang periode lebih dari 2000 tahun yang kita sebut sebagai masa gereja. Saat ini orang percaya di mana saja terus menantikan kedatangan Allah untuk yang kedua kalinya. Wahyu 22 ayat 20. Semuanya ini dibuatkan dalam perjanjian lama, tapi ini semua tercampur aduk dalam pikiran orang-orang. Kita ambil Yesaya 61 ayat 1-2 yang dikutip Yesus dalam Lukas 4 sebagai contoh, di mana dikatakan, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, dan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Lukas 4 ayat 18-19. Itu adalah nubuatan tentang Mesias yang tergenapi ketika Yesus datang ke bumi ini dalam Advent pertamanya. Yesus telah sedang dan akan melakukan semuanya itu. Dia sendiri mengatakan, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Lukas 4 ayat 21. Tapi dalam perbandingan Lukas 4 ayat 18-19 dengan Yesaya 61 ayat 1-2, perhatikanlah bagaimana Allah berhenti tepat sebelum melengkapi ayat 2 yang mengatakan untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Mengapa Allah berhenti sebelum menyatakan hari pembalasan Allah kita? Karena porsi nubuatan mengenai Dia akan tergenapi ketika Dia datang untuk kedua kalinya, ketika Dia membawa penghakiman di bumi ini. Anda dapat melihat bahwa jika Anda hanya membaca perjanjian lama tanpa ada tambahan komentar perjanjian baru, akan lebih mudah untuk memahami semuanya. Sedih. Semua nubuatan perjanjian lama mengenai Mesias ini memberikan kesan bahwa kedatangan pertama dan kedua Yesus akan terjadi pada satu kejadian. Orang banyak tidak begitu mengerti bahwa akan ada 2 Advent.
Oleh karena hal ini, orang-orang pada masa Yesus dengan bersemangat menantikan Yesus yang tidak hanya akan datang dan mendamaikan kita kembali dengan Allah, tapi juga bahwa Dia akan menggulingkan kerajaan Romawi, mendirikan kerajaan Allah, menghakimi yang bersalah dan memerintah di bumi ini. Itulah yang mereka harapkan. Secara pribadi, saya percaya bahwa Yohanes Pembaptis memiliki pendapat yang sama, di mana itu menjadi salah satu alasan mengapa dia mulai meragukan bahwa Yesus adalah Kristus. Pada suatu saat, Yohanes tidak memiliki keraguan. Dia telah mendengar suara yang jelas dan melihat tanda yang jelas. Tapi ternyata kenyataannya tidak terjadi seperti yang diharapkannya. Dia berpikir bahwa jika Yesus benar-benar adalah Mesias yang dijanjikan, maka Dia akan datang dan menghancurkan kerajaan Romawi. Dia berpikir Yesus akan datang dan mengeluarkan dia dari penjara. Dia berpikir Yesus akan mendatangkan kerajaan Allah dan mulai memerintah di bumi ini. Ternyata hal-hal itu tidak terjadi. Sudah 2,5 tahun sejak Yohanes membaptis Yesus, tapi dia masih belum membuat sebuah pernyataan politik. Dia belum mencoba untuk membentuk kembali masyarakat. Yesus hanya berbicara kepada orang-orang mengenai hubungan pribadinya dengan Allah. Harapan yang tertunda menyedihkan hati. Amsal 13 ayat 12. Jika harapan Yohanes Pembaptis tidak terjadi, pengalaman negatif ini bisa saja membuat dia menjadi kecil hati. Jika dia seperti kebanyakan orang lain di Alkitab, maka dia juga akan bertanya-tanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Jika Yohanes Pembaptis tidak memiliki pengertian yang jelas bahwa akan ada masa gereja yang menengahi antara kedatangan Allah yang pertama dan yang kedua kali, maka situasi negatif itu bisa saja membuat hatinya sedih. Yohanes tidak akan melihat harapannya agar kerajaan Allah datang terwujud. Dia dipenjara dan tidak bisa melakukan pelayanannya lagi. Penjara di masa itu adalah tempat yang mengerikan. Namun tidak mampu menggenapi panggilan Allah bisa menjadi hal yang lebih membuat frustasi dan mengecilkan hati daripada penjara fisik. Sangat jelas bahwa situasi-situasi negatif itu telah menyebabkan Yohanes Pembaptis jadi berpikir, apakah saya telah mendengar dari Allah dengan benar? Apakah saya telah melewatkan Dia? Jika Anda berada dalam situasi yang negatif, jika harapan Anda tertunda dan Anda tidak melihat berbagai hal terjadi seperti yang Anda pikirkan, Anda bisa saja terjatuh ke dalam perangkap yang sama. Yesus sendiri mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah manusia terbesar yang pernah hidup di muka bumi ini hingga sekarang ini. Lihat Matius 11 ayat 11, Lukas 7 ayat 28. Yohanes Pembaptis adalah manusia terbesar, nabi terbesar yang pernah hidup. Namun dia pun masih bisa memiliki keraguan. Ketika dia masuk ke dalam situasi bertekanan tinggi, dia mulai meragukan hal-hal yang sebelumnya sangat tegas bagi dia. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang bisa menjadi ragu. Menjaga daya dorong. Dalam kehidupan kekristenan Anda harus memelihara pencarian Anda terhadap Allah. Anda tidak bisa begitu saja mematikan mesinnya dan berlabuh. Seperti sebuah pesawat, Anda harus menjaga daya dorong agar mampu menjaga daya angkatnya. Sebuah helikopter memiliki aerodinamik sebuah batu. Jika Anda mematikan mesinnya dan baling-balingnya berhenti berputar, helikopter itu akan jatuh. Anda harus menjaga agar daya yang tetap ada dan daya angkatnya terus terjadi untuk melawan daya gravitasi dan tetap terbang. Kita semua bisa menjadi ragu. Yohanes Pembaptis adalah orang yang telah dipenuhi dengan Roh Kudus sebelum dia dilahirkan. Dia adalah orang yang terus-menerus berjalan bersama Allah, yang menyebabkan terjadinya kebangunan rohani terbesar dalam sejarah dunia. Yohanes Pembaptis mendengar dan melihat langsung tanda yang jelas dari Allah, dan pada satu saat dia tidak memiliki keraguan apapun mengenai siapa Yesus itu. Jika tekanan dan situasi negatif bisa membuat seseorang menjadi seperti itu setelah beberapa saat menjadi ragu, maka hal itu bisa juga terjadi pada Anda.
Apakah Anda adalah orang yang hanya mencari Allah sesekali saja? Apakah Anda mencari Dia ketika Anda sedang dalam masalah sehingga Anda bisa menerima kelepasan dan kemudian kembali hidup dalam cara-cara kedagingan Anda? Kita perlu menjadi siaga dan berjaga-jaga. Kita perlu menyadari bahwa ketidakpercayaan itu seperti gaya berat gravitasi selalu menarik ke bawah. Itu tidak pernah berhenti. Anda bisa mengatasi ketidakpercayaan dengan menggunakan kuasa Allah dalam hidup Anda, tapi Anda tidak bisa mematikan mesin iman Anda begitu saja. Pada waktu Anda mulai meluncur, Anda akan melaju ke bawah. Anda bisa saja mengambang dan berjalan lebih jauh daripada orang lain, tapi pada saat Anda mematikan mesin iman Anda, maka Anda akan meluncur ke bawah. Jika Yohanes Pembaptis bisa merasa ragu, maka Anda juga bisa. Anda perlu memelihara fokus Anda kepada Allah dan secara aktif melawan keraguan. Yakobus 4 ayat 7.